Ya, teman-teman, hari ini tanggal 9 bulan Januari ya, tahun 2025 setelah penutupan market. Baik, teman-teman, sebelum kita update punya teman-teman yang lain ya, untuk bagian pertama mungkin akan saya update dulu ini untuk emiten JIHD ya, udah beberapa hari ini belum saya sempat bahas ya. Saya lagi nyari materinya untuk dibahas. Ada dua ya, JIHD, nanti mungkin satu lagi NPC ya. Nah, kita bahas dulu JIHD ini ya. JIHD ini adalah salah satu emiten yang punya ketokohan juga teman-teman ya. Ini nama tokohnya itu adalah Mr. TW ya. Ini Mr. TW ada salah satu tokoh juga. Dan kalau perhatikan teman-teman, untuk ke masyarakatnya cuma 23% ya. Artinya sangat sedikit teman-teman ya. Tidak lepas dari 30% ya. Artinya ini emang saham cenderung sedikit yang beredar di masyarakat. Terus kepemilikan perorangan juga lumayan, cuma sekitar 13,15% gitu kan. Terus ini dikuasain sama pengendalinya ada 40%. Artinya masyarakat juga tidak terlalu banyak lah teman-teman di saham JIHD ini ya. Baik teman-teman, kalau lihat dari karakternya teman-teman, itu untuk JIHD karakter kita maksimalkan ya. Jadi saham JIHD itu JIHD sama, walaupun ada ketokohan tapi karakternya adalah karakter dia angkat injek teman-teman. Perhatikan ya, diangkat diinjek, diangkat diinjek lagi, terus diinjek lama. Nah sekarang tahun ini adalah dia angkat. Nah ini saya pikir sih ini harus diinjek dulu teman-teman ya, harus diinjek dulu. Nanti mungkin selang beberapa tahun mungkin jangan tahunan, tapi yang sekarang mudah-mudahan sih bulanan gitu ya. Mungkin bulanan bisa di up lagi gitu ya, karena ini kecenderungannya beda dengan saham-saham yang terafiliasi sama Mr. PP ya. Kecenderungan kalau Mr. PP itu dia up, nanti dia sideways atas teman-teman. Kalau ini kecenderungannya berdasarkan sejarahnya, dia itu di up diinjak teman-teman tuh, perhatikan. Tapi dia akan di up lagi ya, kecenderungannya seperti itu. Misalkan teman-teman dulu yang waktu tahun 2013 nyangkut, sekarang kejemput teman-teman. Berapa tahun berarti? 13, 7 tambah berapa tuh? 7 tambah 5 ya. 7 tambah 4 deh. Berapa tahun? Sekitar lumayan gitu kan, dari tahun 2017 13 ya, 2013 baru di-up lagi tahun 2024. Artinya cenderung lama gitu ya nge-upnya. Cuman ya kalau sudah di-up udah enak banget teman-teman. Istilahnya kalau teman-teman ya nunggulah 7 tahun, tapi pas di-up dari harga 500 perak, contoh yang terendah berapa nih? Sekitar 360 gitu ya. Teman-teman bisa untung sampai berapa kali lipat gitu ya, berapa ribu persen teman-teman. 100% ya, 100% ya mungkin ya. Kalau ribu sih enggak ya. Berapa persen nih? Sekitar 600 persenan teman-teman ya. Itu uang siapa gitu yang bisa menginvestasikan selama 3 7 7 tambah 4 sekitar 11 tahun ya. 11 tahun dapat 600%. Nggak ada kan, hanya di saham aja itu teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin ini sejarahnya juga akan terulang teman, karena sejarahnya seperti itu. Tapi biasanya berdasarkan sejarahnya juga, ketika dia menurunkan ada istilah bukit-bukit dikit lah gitu. Nah ini sejarahnya seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya sih ini membentuk bukit ini juga sudah mulai terbentuk teman-teman, bukitnya ya. Turunin ada bukit kan, turunin ada bukit. Nah mungkin ini tidak lebih daripada harga yang atas teman-teman ya. Nah per hari ini itu dia membentuk gap lagi teman-teman. Nah berarti kalau kita teman-teman, kalau kita gedein, nah itu membentuk si kepala merah teman-teman. Ini si kepala merah teman-teman. Nah ini juga si kepala merah, artinya bisa jadi menembus naik ke sini lagi. Kalau sekarang lagi posisi uptrend teman-teman, emas sebelum masih di bawah candle ya. Cuma tetap harus hati-hati, walaupun dalam posisi uptrend ini adalah penurunan satu, ini penurunan juga sama teman. Ini kan sudah ketutup ya. Nah ini aja kita garis-garis di 1 2. Ini dikit pada teman-teman ya, kita ambil yang ininya aja. Oke, yang ini aja ya kita ambil ya. Di apa? Di gap ya, di gap arahnya aja di 1160 ya. Teman-teman gitu banyak yang nyagut antara 1900 sama 1800 ya. Nah, mungkin target saya itu ke teman-teman untuk si JIHD itu ya, ke angka ini teman-teman, ke angka 1980-an lah. Terus target kedua yang sekarang kita bikin di angka 1500 ya. Mungkin teman-teman yang 1800, nanti kalau di bawah lagi teman-teman ya, kecenderungan dia bikin bukit teman-teman ya. Jadi gunung, nanti bukit lagi, nanti bukit lagi.
bikin lembah lagi, mungkin bisa ke area 1068, nanti mungkin dibikin istilahnya bikin bukit lagi, bisa ke area 1500 lagi teman-teman, ataupun biasanya setengah-tengah lah antara sini teman-teman. Nah supaya ada sini ya 1400-an lah teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang nyangkut bagaimana, tinggal teman-teman pilih. Ini kan ada ketokohan, suatu saat juga dia akan up lagi. Kalau teman-teman ingin average, lebih baik istilahnya di bawah aja, ngambil di bawah ya. Kita cek deh apakah ada uang tunggunya gitu. Jadi ada dividennya enggak sih ini. Jangan sampai teman-teman nunggu tapi tidak punya dividen ya. Lumayan loh. Dia belum pernah bagi dividen jadi teman-teman. Tapi sekali diuntungkan sekitar 600% kan, lumayan kan. Tapi ini secara alokasi tidak jauh dengan TPIA gitu ya, miliknya Mr. PP. Ini cenderung masih ada lah teman-teman untung-untungnya ya, tidak banyak terlalu ruginya. Ada sih rugi model di tahun 2023 ya 6 miliar. Terus tahun 2020 juga ada, tiap tahun hampir ada teman-teman. Apalagi waktu tahun 2021 luar biasa ruginya gitu ya. Tapi untuk tahun ini bagus teman, secara LK bagus. Terus untuk PE ratio kan 36 teman-teman. Di sini berapa ini? Ini sampai 62 ya. Artinya ini masih ada kesempatan teman-teman ya, ke 62-nya ya. Terus untuk teman-teman yang nyangkut di harga 1600, 1800 sama 1900 mungkin ya. Kalau teman-teman bersahabat dengan waktu, artinya nanti teman-teman kalau punya uang nyicil lagi gitu ya. Cuman biarin aja dulu yang sekarang itu, mendingan biarkan aja dulu. Soalnya sini kita akan lihat bagaimana dia membentuk bukit lagi enggak ya. Contohnya ini kalau sudah bukit sudah sini sudah tertingginya, mungkin akan ke bawah lagi, bisa ke area 20%-an aja teman-teman, sekitar 20%-an, mungkin ke arah mana nih? 30 sini ya. Kecenderungan berapa? Kita ukur dulu nih kecenderungan dia turunnya berapa persen. Ini juga menjadi sejarah teman-teman. 47% ya, 47%, tertingginya tertinggi lagi 40% berarti teman-teman ya. Sekitar 40%-an, berarti dia di area 40%. Nah, area sini teman-teman. Nah, kemungkinan bisa ke area sini untuk penurunan selanjutnya teman-teman ya. Di sini nih area ke sini, mungkin nanti akan kenaikannya mungkin di bawahnya itu, mungkin di bawah ini teman-teman ya. Bisa jadi dia di angka 1200-an ya kalau dia penuh sekitar 40%. Mungkin ke sini kita tulis deh sini ya, target penurunan di sini nih. Kita buktikan apakah ini benar turunnya per 40% atau tidak teman-teman ya. Karena kita harus pembuktian, soalnya waktu di sini kan turunnya 40%. Ini untuk penurunan dulu ya, nanti untuk kenaikannya 40% ya, 45 lah gitu ya. Dari sini juga 40, 39, 40 lah, nggak aja 40. Makanya mungkin di sini kalau dia terjadi di 40% itu di sini teman-teman, di area 951 ya. Nanti dia akan bikin bukit lagi. Habis di sini turun, nanti kita lihat bukitnya di mana, kita ukur lagi. Nah teman-teman yang nyangkut 11.900, saya bilang kan ini ada ketokohan teman-teman ya. Kalau ada ketokohan cenderung bisa di up sebenarnya teman-teman, cenderung akan biasa habis. Cuman ini strategi dia ketika sudah menjual di harga atas, dia mau meng-upnya dari harga berapa gitu kan. Nah model ini kan sudah dimentokin, contoh kita 10 tahunan deh. Nah ini kan sudah turun, dimentokin di harga berapa nih, di angka 500-an ya, 400 sampai 500, tapi dibawa ke bawah lagi ke angka 257. Tapi dia selama 10 tahun itu tidak pernah menyentuh harga murahnya teman-teman. Harga murah itu 193, tapi cenderung dia ditahan di angka 270-an, 250, 270 lah gitu ya. 265 ini juga ya, paling 265, 273 ya. Mungkin ditahan di area situ teman-teman ya untuk penurunannya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk JIHD itu dalam posisi sekarang itu dia dalam posisi sebenarnya lagi diturunkan sama bandar. Tapi kecenderungan bandarnya ke depannya biasanya dia emang seperti ini sejarahnya. Dia punya sejarah teman-teman. Dia punya sejarah. Apakah bisa ke atas lagi? Tergantung teman-teman, bisa teman-teman. Cuman ini harus nunggu sejarahnya, karena sejarahnya contohnya dari tahun 2005 nih, di up tahun berapa nih? 2008, 3 tahun kan? Dari tahun 2009 di upnya tahun 2010, 1 tahun kan? Dijeblosin lagi, contohnya dari sini nih, dari tahun 2010 dijeblosin tahun 2013 ya, 2013. Nah ini di downtrendin lagi, dia downtrend sampai downtrendnya 2020 juga, malah waktu
Waktu zaman Covid aja dia tidak terlalu naik tinggi teman-teman ya. Malahan sektor istilah hotel cenderung menurun, tapi cuma tidak dimaaf sama dia ya. Cenderung turun ya. Tidak terlalu tinggi, walaupun dimaaf tidak terlalu tinggi lah, cuma 600-an. Cuman pas tahun ini tiba-tiba peng aja ke atas ya, dari harga berapa hari, dari harga 322 tiba-tiba naik ke harga 1900 ya. Sampai tertingginya berapa ini? 2000-an ya. 2700 teman-teman ya. Nah, mungkin ini harga tertingginya, nanti ini juga bisa menjadikan harga tertinggi lagi. Makanya nanti ke depannya teman-teman, ke depannya itu saya akan menarikkan harga tertingginya di harga hanya 1900 aja ya. Kenapa? Karena kecenderungannya lebih baik ke sini daripada ke pucuk. Karena saya sini tidak menemukan tanda-tanda kenaikan di pucuk sini, cuma hanya di sini aja. Tanda-tanda kenaikan. Walaupun dia mau naik ke atas lagi untuk tahun depannya ya, atau beberapa tahun kemudian ya terserah mereka gitu kan. Pokoknya saya pinginnya ke sini aja targetnya, ke 1900 aja teman-teman. Kalau yang nyangkut 1900 bisa kejemput ya. Mudah-mudahan sih bandarnya sih baik sekarang ya. Karena sekarang juga sudah mulai diisi teman-teman sama si bandar Poren ya. Kita kecilin dulu deh. Kita kecilin dulu nih. Tunggu sebentar ya. Nah, ini bandar Poren sudah mulai masuk lagi teman-teman. Bandar Poren sudah mulai masuk lagi tanggal 9. Kita lihat untuk Poren. Ada CC, ada BK, ada JP teman-teman. Di sini sudah mulai ngambil lagi ya, cuman tidak terlalu besar sih, 3 sampai miliaran ya. Kita lihat domestik yang ambil siapa? YP, AZ, KK teman-teman ya. Nah, kata teman kita waktu dia ada tinggi teman-teman di harga berapa? Di harga tanggal 6 Januari. Terus tanggal 7 Januarinya itu banyak teman-teman kita yang masuk ke 7 Januari. Kita cek tanggal 7 aja, tinggal 7 aja ya. Ada domestik banyak teman-teman yang masuk kan, tanggal 7 banyak yang masuk teman-teman di sini nih. Nah, apa yang terjadi besoknya kan langsung merah teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi kemampuan seorang retail tidak bisa gitu teman-teman untuk istilahnya menggoreng sebuah saham gitu ya, hanya bisanya menerima. Dan hari berikutnya tanggal 8 dia langsung pada jualan ya. Ada yang jualan, ada yang ditahan mungkin ya. Nah, sih yang ngambil si PD sama si NI. Si NI ngambil 1,1 miliar. Artinya penurunan di waktu tanggal 8 itu terjadi pungutan daripada si NI ya. XL langsung jualan 1 miliar. Nah, berarti kan masih banyak teman-teman kita tanggal 9-nya. Coba perhatikan siapa yang ngebuang. IN ngebuang, teman XL ngebuang. Artinya si IN terus ngebuang ya. Nah, kita cek dari tanggal 7 deh teman-teman ya. Nah, ini XL masih banyak teman-teman. Teman-teman kita masih banyak di atas. Kenapa turun begini? Karena tidak ada kemampuan dari seorang retail untuk memaaf harga. Teman-teman hanya bisanya menampung aja. Karena kan teman-teman kita bukan hanya satu orang. Beda dengan bandar, hanya dipegang sama beberapa orang ya. Kalau teman kita kan hanya bisa beli, itu juga mungkin ada yang 3 lot, 4 lot gitu kan. Dikumpul-kumpul seluruhnya ternyata sudah terkumpul 25.000 lot gitu ya, di harga 1.600. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mulai begini, saya bilang kan kemampuan seorang retail itu hanya bisa membeli, menunggu dan menjual. Baik menjual dalam posisi untung ataupun menjual dalam posisi rugi, biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika sebuah emiten yang ada bandarnya, teman-teman cenderung dia akan memberikan barang kepada retail itu di harga atas. Jarang teman-teman, kadang-kadang teman-teman jarang kan yang beli di harga bawah ketika lagi sideways. Contohnya di sini kan jarang yang beli teman-teman. Kenapa banyak yang beli? Saham sideways begini, kapan naiknya? Betul, kapan naik sampai 11 tahun kan baru di up gitu kan. Betul, teman-teman juga tidak ada yang salah. Saya tidak mau menunggu terlalu lama, betul gitu. Cuman ini juga sama. Ketika teman-teman nyangkut di atas, sanggup nggak nunggu lama kayak ketika untuk menurunkan, kan tidak sembarangan menurunkan juga si bandar juga teman-teman. Sebelah kirinya ada yang nerima enggak gitu kan. Modal harga sekarang nih turun ya. Tanggal 9 kan turun nih. Nah, sebelah kirinya ada yang nerima enggak? Ternyata ketika si bandarnya jualan ya, cuma sedikit sih jualan ya, jualan. Ada yang nerima kan YP, AZ, KK ya. Teman kita pada kemana? PD, XL pada keluar ya. YB sudah ngambil lagi ya. Kita perhatikan ini per hari ini juga si bandar lokal, si bandar lokal sudah mulai net buy sekitar 830. Jadi kalau digabung-gabungkan dikurangin dengan penjualannya, ternyata masih ada lebihan sekitar 834 juta ya.
Kalau dilotkan ya tinggal dihitung aja. Nah si Cece juga sebenarnya sambil jualan, dia ngambil 7.000 jual 2.000, si Cece masih ada barang. AK juga begitu, ngambil 4,5 dijual 4,5, artinya sini average. Si AK average nih teman-teman, jadi dia punya harga agak atas sedikit, di average sama dia sebesar 4,5 ribu lot, terus dia bisa jualan 4,8. Jadi dia cenderung langsung memang average besar ya. Untuk bisa dia jualan di atas, bisa dua jualan mungkin 1 atau 2 tik gitulah teman-teman dia. Tapi lumayan kan mereka uangnya gede. Nah ini menyisakan si BK teman-teman sama si Cece sama si JP. Yang paling banyak itu si Cece Poren. Saya suka dengan Cece Poren. Cuman Cece Poren itu saya sukanya itu di harga 100 ke bawah. Saya suka kalau di sini harusnya ya angka 2.000, 3.000 itu yang nguasain biasanya BK, YU teman-teman ya. Mungkin sebagian daripada AK gitu. Kalau nggak RX gitu ya. Cuman di sini yang megang ada si BK teman-teman untuk JIHD ini. Nah jadi ini tunggu aja teman-teman kita mau pada cut loss enggak gitu kan di harga tinggi ini nih, di harga 7 ribuan ya. Kita netkan deh. Nah ini kan si XL, PD, CXC masih ada ya. CC Poren lokal juga masih ada ya. Nah ini mau pada cut loss enggak gitu kan. Kalau Carlos ya otomatis bisa aja ditamu sama si SH, si IN, sama CP gitu kan. Kalau mereka tidak cut loss ya cenderung akan terus diturunkan untuk menunggu teman-teman keluar dulu gitu. Baru setelah keluar di up lagi seperti itulah teman-teman. Mungkin area penurunan bisa ke angka tadi yang kita bilang itu di sini ya teman-teman. Nah di atas sini ya. Nah di atas sini teman-teman nih. Di angka 948an ya. Di pas di sini ya untuk mudah-mudahan sih ketembus teman-teman itu ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Jadi untuk isian juga sekarang kan banyak retailnya. Nah mudah-mudahan biasanya kalau istilahnya si MA10 nya masih di bawah karena sih ada kecenderungan up teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut di angka 1.600 mungkin bisa kejebot tabungan 1.900. Nah mudah-mudahan sih dia ke atas dulu ya untuk menyebut PR teman-teman yang nyangkut gitu ya. Mudah-mudahan kemarin sedikit lagi ya 1.800 dia jebloskan ke bawah. Tapi mudah-mudahan sini karena Poren sudah mulai isian ya, mudah-mudahan bisa di up teman-teman ya, di up dulu mungkin kita bisa ke bawah. Soal ini kecenderungan ke bawahnya ada berdasarkan historisnya. Historisnya itu dia di up setinggi-tingginya, nanti diturunin bikin lembah bukit lembah ya. Nah mungkin seperti itu. Biasanya dia tidak lebih daripada harga di bawahnya, coy sini nih, sini satu, berarti tidak lebih dari sini. Nanti di sini lagi nih, turunin lagi ke bawah, nanti harganya di sini biasanya teman-teman ya. Pucuknya itu di area sini nih, di area lurusan inilah. Biasanya seperti itu kalau bikin gunung, lembah, bukit, lembah itu seperti itu ya. Teman-teman nanti kalau yang mau bertahan 1.900, kalau mau average udah biarin aja dulu sampai ke bawah harga 300 mungkin teman-teman ya. Mungkin ke angka 373 gitu kan, angka 350 teman-teman. Mungkin bisa average di sana teman. Buat apa? Buat nanti pas ngimbangin aja, tunggu sebentar teman-teman, kita bikin simulasi dulu ya. Contohnya teman-teman beli harga si JIHD ini dia 10 lot ya di 1.900 kan, 1.900.000 contohnya gitu kan, average teman-teman 1.900.000. Nah, namanya ketika dibawa ke bawah contohnya bisa udah nunggu berapa bulan kayak gitu ya, itu ke bawah contohnya di angka 362 contohnya gitu ya teman-teman. Tapi belinya nanti juga sakit mungkin di bawah aja, karena cenderung istrinya tidak akan menaiki harga selanjutnya, contohnya seperti itu ya. Contohnya teman-teman beli di harga 354 contoh ini teman-teman, di harga 354. Kalau teman-teman beli 10 lot lagi cuma sedikit average-nya ya, cuma 1127. Tapi kalau teman-teman disamain dengan jumlah teman-teman investasinya, tinggal kali aja, mungkin ini bisa sampai 20 lot coba. 30 lot. Oh bukan, berarti sekitar 50 lotan ya. Kurang juga 50 60 lot coba. Oh kebanyakan 55. Nah sekitar 55 lot, nanti teman-teman punya efek di 592. Kalau teman-teman mengaverage berdasarkan jumlah investasi awal ya sir. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan lotannya aja, mungkin teman-teman hanya bisa 1.200 mas 10 lot contohnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman average berdasarkan jumlah daripada nominalnya, teman-teman bisa 592. Jadi teman-teman bisa mungkin harga 592. Nah
di area sini, tengah-tengah sinilah, tidak akan lebih jeblos ke sini teman-teman ya, di antara sini nih, di antara di antara sinilah, di sini ya, mungkin di sini teman-teman average. Jadi lumayan juga kalau teman-teman average di harga istilah di bawahnya. Jadi teman-teman bisa santai lah, udahlah cuma 592 ada bandarnya, nanti pasti naik lagi kok walaupun beberapa tahun, tapi ada kepastian naik. Karena berdasarkan historisnya dia itu di up sampai harga tertingginya. Nanti ini dia punya sejarah lagi, nanti di up lagi teman-teman ke harga tertingginya. Tapi mudah-mudahan sih untuk saat ini ya kita lihatin aja MA-nya nih. Kalau MA-nya jeblos lagi teman-teman, MA jeblos lagi contohnya sampai menembus MA 10 lagi, berarti dia mau dijebloskan dulu dan akan menaikkan sementara aja. Cuma kalau dia panjang, istilahnya MA 10-nya manjang, bisa sampai dia tidak jeblos, MA 10-nya bisa jadi dia ke atas ke 1968-an teman-teman ya. Oke, untuk JIHD seperti itu ya, dari bandar isian, terus kemungkinan dan untuk average ketika di bawah teman-teman dapat harga berapa, tinggal nanti dijumlahkan aja. Oke, untuk JIHD seperti itu ya. Ada lagi INPC teman, INPC, kita lihat INPC ya. Kalau INPC hanya kita lihat untuk INPC. Nah teman-teman, untuk INPC ya, ini punya siapa sih INPC ini? Kita cek dulu deh propianya ya. Saya udah dihitung harga wajarnya belum sih INPC ini? Udah dihitung belum? Belum ya, belum dihitung harga wajarnya ya. Yang ada harga banjar nanti. Nanti kita sambil santai lah untuk INPC ya, hitung harga bandarnya. Ini masyarakat 39% teman-teman ya. Ini ada ketokohan nggak di sini? Tommy Winata lagi teman-teman, sama nih. Bapak TW teman-teman ya, Bapak TW di sini yang cuma dia tidak beli sahamnya nggak sih dia? Cuman vice komisaris. Dia suka ada deh Tommy TW, mana TW Mr. TW-nya mana ini, nggak ada. Kepemilikannya mana ini Mr. TW? Nggak terdeteksi di sini teman. Coba tunjukin teman-teman di mana Mr. TW-nya. Pengendalinya Ana Sugianto Kusuma 2,23%. Yang paling banyak itu masyarakat 30, kesana dibagi-bagi ya. Caraka Arta Puspa, mana Mr. TW nggak ada. Oke lah kalau nggak ada nggak jadi masalah teman-teman. Nih teman-teman perhatikan ya, Mr. TW. Kecenderungan saham yang dipegang sama Mr. TW adalah, nih lihat, dia di up dijeblosin. Nanti ini gue di up, nanti teman dijeblosin. Teman kita nyangkut di 306 ya. Cek 306. Wow, puncak dong. Ini saya yang rekomendasiin di puncak siapa ini? Makanya saya bilang lebih baik teman-teman daripada rekomendasi, lebih baik teman-teman cari sendiri. Kita cek di sini bareng-bareng ya. Mudah-mudahan teman-teman ya udah, nanti teman-teman itu kalaupun beli, teman-teman punya kepuasan tersendiri gitu teman-teman. Kalau berhasil punya kepuasan sendiri, kalau istilahnya kalau tidak berhasil, saya harus belajar lagi begitu. Kalau teman-teman hanya mengandalkan rekomendasi, maka saya tidak mau merekomendasikan seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman hanya kecenderungannya pinginnya rekomend. Jadi teman-teman tidak akan berpikir kenapa ketika nyangkut berpikirnya. Tapi teman-teman, oh ini udah di bawah nih. Kalau saya akan beli di atas nih. Siap-siap kalau beli di atas itu harus cut loss. Ingat, ketika teman-teman beli saham yang di atas, siap-siap cut loss. Dan tetap ukur teman-teman, ukur untuk 3 garis nih. Kalau 320 kan sudah di atas teman-teman, 306 ya. 306 udah di atas teman-teman ya. Ini udah di atas harga apa namanya, harga tengahnya kan. Artinya wow mahal. Oke, saya akan beli harga mahal. Cuman saya akan cut loss ketika apa namanya, ketika ada ketika ada penurunan yang sangat tajam akan cut loss. Baik, kita cek dulu teman-teman. Ini yang saya gariskan di 257 udah ketembus ya. Garis kenaikan tuh kan, kalau teman-teman yang beli di harga berapa ini 303 mungkin sudah kejemput ya. Nah ini juga nanti teman-teman ini kan saya menarikkan ke angka 323. Sebenarnya ini bisa menjadi target teman-teman nih, si gap ini sama, cuma saya tidak mengarah ke situ. Saya hanya mengincar si kepala merahnya aja ya. Malah ditutup lagi. Nah ini juga ada si kepala merah teman, perhatikan. Kita gedein dikit deh. Nah ini kepala merah teman-teman. Nah ini kepala merah nih.
309. Ya teman-teman, 309 masih bisa kejemput ya. 306, 3290. Nah ini adalah area kenaikannya. Kalau sekarang kan MA10 jelas banget ting lagi ke bawah. Nah ini area penurunan teman-teman, nih area penurunan di angka 204, yaitu ada yang paling juga ada sama nih area penurunan. Nah, kenapa area penurunan harus saya kasih tahu? Karena ini wajib dikunjungin. Ini si ekor merah, ini gap teman-teman ya. Ini belum terbentuk nih si ekor merah, karena di sini ada candle lagi baru kebentuk candle si ekor merah teman-teman ya. Oh ini ekor merah seperti ini teman, jadi nongol merahnya dikit gitu ya. Maka dibilang si ekor merah. Ini tanda penurunan di angka 185 163. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini kecenderungan kan ada ketokohan dan bandarnya ya teman-teman. Kalau yang nyangkut juga tentang masih bisa kejemput teman-teman, masih bisa kejemput. Cuman teman-teman harus bersahabat dengan waktu teman-teman, karena kecenderungan yang Mr. TW ya ke sini sama kan seperti jihad JIAD kan, up ke atas banting lagi kan. Nah ini kan up ke atas nanti banting, nanti akan bikin dari sini nih teman-teman ya, akan bikin istilahnya apa, bukit-bukit ya. Tapi bukitnya tidak akan melebihi harga tertingginya. Mau di sini harga tertingginya berapa? Nanti saya turunin lagi, bisa sampai ke sini aja nih, ke 203. Kenapa saya ngasih tanda sekarang? Biar nanti tidak kelewat kalau masa depannya teman-teman. Biarin aja, biar teman-teman juga tahu mau ke sini gitu ya. Nah sekarang kan lagi mau downtrend, maka kita akan memikirkan ke bawahnya. Kapan teman-teman kalau pingin targetnya di sini teman-teman, nanti 204 ya teman-teman nanti perkirakan aja. Kita ukur dulu di sini nih, berapa persen dia penurunan ya. 55%. Yang kecilnya berapa ini? 35%. Oke, 35% ya. Yang terkecilnya dulu 37%. Nah, berarti kan udah sekitar 30%-an kan turun. Nah, ukur di sini 30% teman-teman. Mau ke arah mana 30%? Nah, ke arah sini kan. Mungkin nanti kenaikan akan di arah sini teman-teman, nanti ke arah 251 mungkin ke arah situ ya. Kalau berdasarkan hitung-hitungan, ini kan masih MA10 sebenarnya masih di bawah candle, cuma lagi menuju ke bawah, maka hati-hati. Ini ada area kenaikan juga teman-teman ya. Nah, ini bagaimana sekarang? Nah, Bandar Forex sekarang udah ngambil lagi. Kemarin kan dia ngambil terus jualan di atas, sekarang sudah mulai ngambil lagi. Kita mudah-mudahan ditahan sama Bandar Forex ya. Kita cek and recheck untuk tanggal 9. Kita cek porennya dulu teman-teman ya. Nah, yang terasa ngambil sini poren. Ada ZP ini, kalau ini banyak teman-teman yang apa yang ya brokernya banyak. Cuman ada juga broker yang KTP-nya KTP internasional, cuman rumahnya rumah retail ya. Kayak AZ, DH, ini XC juga di sini ada poren teman-teman, perhatikan ya, XC aja ada poren. Sudah mulai masuk poren, XL juga ada poren. Jadi ini sudah bercampur baur di INPC ini ya. Ini nanti nyaru teman-teman ya, nyaru antara si si poren sama retail itu nyaru nanti teman-teman ya. Cuman ke direksinya seperti ini aja. Domestik nggak ada. Lagi ngaco nih. Lagi ngaco. Ngaco. Domestik ya udah ada ZP ya. Ini ZP sudah masuk 1,5 teman-teman. Jadi dia itu di luar daripada bandar. Ya mungkin bandar CGR, SQ ya mungkin ini bandarnya teman-teman. Si CC mungkin ada di dalamnya ya bandar. Tapi cenderung sedikit kalau CC lokal. Kalau CC Poren baru saya percaya dia seorang bandar teman-teman ya. Nah ini ZP sudah mulai masuk 1,5 miliar ya. Mudah-mudahan sini ditahan di area sini ya, di antara berapa nih? 253 ya, mudah-mudahan ada kenaikan lah teman-teman ya. Jadi walaupun dia diturunin mungkin bisa sampai ke angka 205, nanti mungkin di up dikit bisa ke angka 256 ya. Ya kalau teman-teman yang 306 silahkan aja kalau mau bertahan ya. Teman-teman lihat sejarahnya, dia juga akan di up lagi kok, cuman dia cenderung tahun 2021 diangkat 2024 3 tahun ya. Ya sembari nyicil aja lah teman-teman, beli aja di harga bawahnya nanti, dan harus punya keyakinan di harga 66 teman-teman bisa istilahnya mengaverage-nya mungkin nanti ya. Kita cek deh kalau teman-teman punya harga 300 contohnya 306 ya. Contohnya teman beli 10 lot 20 lot ya. Nah, teman-teman nanti kalau di harga 66 ya. Teman-teman average nya 600 lagi, itu kan sekitar berapa tuh? 100 lot. 100 lot ya. Nah, teman-teman punya average di harga 106 ya. Kalau teman-teman average berdasarkan istilahnya jumlah
jumlah investasi. Tapi kalau teman-teman berdasarkan jumlah lot ya masih kecil teman-teman, hanya 186 gitu kan. Cuma kalau teman-teman berdasarkan jumlah istilahnya investasinya sekitar 106, artinya teman-teman masih punya 40 poin teman-teman ya. Kalau istilahnya mungkin rugi-rugi sedikit 400, istilahnya di sinilah satu kali tarikan juga, istilahnya satu kali tarikan kan dari harga 66 ke 100 berapa nih, 41, paling 2 kali tarikan juga beres gitu kan, sudah lulus gitu kan. Tinggal teman-teman nanti bersabar aja, ketika di sini bersabar aja teman-teman ya. Contohnya teman-teman mau nyicil dulu, contohnya saya punya 20 lot lagi nyicil, contohnya di harga berapa nih, di harga 66, nanti turun lagi 20 lagi di harga berapa nih, di harga contohnya 65 nya gitu kan, nanti berkurang dikit 20 lagi sampai ke 100 lot, bisa aja seperti teman-teman. Mungkin di harga 60 nya bisa jadi teman-teman ya, tapi average itu ini udah 1, 2, 3, contohnya 20 lagi, nanti lebih mana yang bagus teman-teman, contohnya di harga 64 gitu kan, contoh ya, 20 lot 1, 2, 3, 4, satu lagi ya 100 lot contohnya 100 lot, mungkin ini di harga 66 contohnya gitu ya, 105, tetap 105 teman-teman ya. Lumayan lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tergantung tuh mau nyicilnya bertahap dulu 20 poin 20 lot silahkan, mungkin untuk beberapa kali sampai 6 kali gitu. Karena kalau sudah istilahnya teman-teman harganya sudah tinggi begini kan, teman-teman tinggal tunggu supportnya aja. Kalau beda dengan emiten yang kecenderungannya dia ada bukit landai bisa average berdasarkan MA10 gitu kan. Nah itu juga teman-teman kalau mau ngambil lagi pasti MA10 mau ke atas lagi nih, ambil lagi gitu kan, sepatu up nih gitu kan. Kalau di sini kan kecenderungan adalah dikit-dikit dibikin gunung dikit tuh teman-teman, ke di angka 83 kan, dari berapa nih, dari harga 68 ke 83. Nah mungkin bisa ngajar di situnya teman-teman nanti ke depannya ya. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu. Jadi kecenderungan ini Mr. TW ya seperti itu, bahasa sejarahnya dia di up dulu bawa ke bawah. Ini berdasarkan sejarah loh teman-teman. Makanya saya juga ini penasaran kenapa kita akan lihat Jahya ADA ini sama INPC ini kan satu barisan, Mr. TW ada di dalamnya ya. Mudah-mudahan Mr. TW ini nanti ke depannya apakah melanjutkan strategi yang lama atau punya strategi yang baru, tidak terlalu lama untuk di up-nya. Karena harus butuh polaritas yang bagus di sebuah saham itu. Jangan sampai lemot seperti itu teman-teman ya. Kalau lemot ya cenderung ya istilahnya mungkin harus bekerja keras juga gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang nyangkut di saham JIHD sama INPC ya. Jadi walaupun ada ketokohan tapi kecenderungan sejarahnya menunjukkan dia itu up langsung diinjak, tapi kesempatan di atasnya ada lagi. Tinggal teman-teman pilih mana, mau standby bisa kejemput, ataupun teman-teman mau nunggu di average gitu, atau teman-teman terserah teman-teman. Kalau cut loss saya tidak menyarankan. Kenapa? Sayang teman-teman duit teman-teman, apalagi yang sudah nyangkut di harga 1.900 306 gitu kan. Kalau ini kan baru sedikit, kalau 306 kan baru sedikit teman-teman, 106 baru sedikit doang. Berapa nih? Nah, di sini kan area sini nih baru berapa persen? Baru 15%, teman, tenang aja 15% teman-teman ya. Jadi beda-beda teman-teman. Kalau yang saya juga, kalau istilah kecenderungan sahamnya yang bukan polaritas seperti ini, saya juga akan banyak. Contohnya seperti ini nih. Nah, yang seperti ini mungkin saya bisa menyarankan ketika di sini teman-teman. Cuman kalau sudah begini ya tahu sendiri kan, ini saham yang sangat luar biasa gitu, kenaikannya bang gitu kan. Sampai dia disuspend berapa kali, 1 kali 2 kali disuspend. Artinya dia niat mau ke atas teman-teman. Bandarnya ada berarti gitu teman-teman. Oke. Sekian dan terima kasih. Ciao.